Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi yang telah membimbing saya dalam pengerjaan skripsi ini. Perkenalkan, nama saya Damaikal Nurizal dengan NIM 20200310076. Saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Komitmen Manajemen terhadap Good Corporate Governance atau GCG, studi empiris pada Bomba Group. Selanjutnya ada daftar isi, pendahuluan, tinjauan literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan interpretasi penelitian, dan kesimpulan implikasi dan saran. Pendahuluan, PT 3 Pilar Sejahtera Food, TBK, atau TPSF, didirikan pada 26 Januari 1990 dan bergerak di bidang perdagangan, manufaktur, dan energi, mengalami penurunan kinerja akibat kasus yang melibatkan dua anak perusahaannya, yaitu PT Indobras Unggul dan PT Sukses Abadi Karya Inti atau Sakti pada tahun 2018. Kasus tersebut menyebabkan penurunan harga saham dan kinerja bisnis, terutama di divisi beras. TPSF menghadapi kesulitan finansial dengan salah satu kewajiban surat utang sebesar 900 juta rupiah. Untuk mengatasi masalah ini, TPSF perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau BCG dan pengendalian internal yang efektif untuk melindungi sumber daya perusahaan dan memastikan integritas data serta kepatuhan hukum. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, apakah pengendalian internal berpengaruh dan signifikan terhadap GCG? Yang kedua, apakah audit internal berpengaruh dan signifikan terhadap GCG? Dan yang ketiga ada, apakah komitmen manajemen berpengaruh dan signifikan terhadap GCG? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengendalian internal mempengaruhi praktik GCG di perusahaan. Dan yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari audit internal terhadap implementasi GCG di perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan prinsip GCG di perusahaan. Manfaat penelitian. Penulis berharap hasil penelitian ini mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman audit dengan fokus pada pengaruh pengendalian internal, audit internal, dan komitmen manajemen terhadap Good Corporate Governance atau GCG pada perusahaan Bomba Group, dan dimaksudkan agar temuan penelitian ini menjadi landasan bagi terciptanya pengetahuan teoritis yang dapat dijadikan sebagai kurikulum pendidikan. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Yang pertama, pengendalian internal adalah penerapan sistem kebijakan, pedoman, dan praktik oleh suatu organisasi untuk menjamin integritas dan keakuratan catatan keuangannya, kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi prosedur bisnisnya. Yang kedua, audit internal menerapkan prosedur yang ketat dan sistematis untuk menilai dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Audit internal juga membantu perusahaan dalam mengelola risiko serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional mereka. Yang ketiga, komitmen manajemen mengacu pada tingkat kesungguhan dan tekad yang ditunjukkan oleh manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Komitmen manajemen adalah faktor kunci dalam keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Tanpa komitmen yang kuat dari manajemen, organisasi mungkin akan kesulitan untuk mencapai tujuan dan mempertahankan daya saingnya di pasar. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini. Data penelitian yang digunakan adalah data primer. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah 40 karyawan yang terdiri dari divisi SPI, tim manajemen risiko, dan divisi finance Bomba Group. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengambilan sampel propositive sampling. Sampel penelitian ini terdiri dari 36 responden yang berasal dari divisi SPI, tim manajemen risiko, dan divisi keuangan Bomba Group atau finance Bomba Group. Dalam suatu penelitian, tahap yang paling krusial dan menentukan adalah analisis data. Data kemudian dianalisis agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai teknik analisis. Analisis ini terdiri dari uji diskriminan, validitas konvergen, model struktural, reliabilitas, dan uji hipotesis. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dalam Smart PLS, setiap hubungan yang dihipotesiskan diuji secara statistik melalui simulasi. Dan dalam kasus ini, metode bootstrapping digunakan terhadap sampel. Hasil analisis PL bootstrapping adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh pengendalian internal terhadap GCG.
Hipotesis pertama diuji dan hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Nilai tes statistik sebesar 2,104 lebih besar dari 1,960, nilai koefisien sebesar 0,338, dan p-value sebesar 0,036 kurang dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian internal mempengaruhi tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, pengaruh audit internal terhadap GCG. Pada uji hipotesis kedua, dan hasilnya menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat nilai koefisien sebesar 0,340, nilai tes statistik sebesar 2,109, lebih besar dari 1,960, dan nilai p-value sebesar 0,035 kurang dari 0,05, yang mana menunjukkan adanya pengaruh audit internal terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga, pengaruh komitmen manajemen terhadap good corporate governance. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bagaimana komitmen manajemen berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Nilai tes statistik sebesar 3,391, lebih besar dari 1,960, nilai p-value sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05, dan nilai koefisien sebesar 0,484. Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen mempengaruhi tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya ada interpretasi hasil penelitian. Yang pertama, pengendalian internal. Pengendalian internal di setiap tempat kerja diharapkan dapat membantu memberikan akuntabilitas, menciptakan keyakinan yang cukup terhadap efektivitas dan efisiensi operasi, dan mematuhi hukum, yang semuanya diperlukan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang unggul atau baik. Kelemahan, kesalahan, dan risiko kecurangan dapat dikurangi dengan pengendalian internal. Yang kedua, ada audit internal. Audit internal adalah fungsi independen dan objektif dalam suatu organisasi yang mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola. Audit internal memastikan prosedur pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan efektivitas kinerja proses bisnis memenuhi harapan manajemen. Audit internal dapat membantu dan mendukung proses pengembangan tata kelola yang baik. Dan yang ketiga, komitmen manajemen. Komitmen manajemen mengacu pada dedikasi dan tanggung jawab manajemen untuk mendukung dan memperkuat tujuan, nilai, dan strategi organisasi. Ini mencakup komitmen untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif, mendukung audit internal, dan mempromosikan budaya kepatuhan dan etika. Selanjutnya ada kesimpulan, implikasi, dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Pertama, pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap GCG perusahaan Bomba Group. Yang kedua, audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap GCG perusahaan Bomba Group. Yang ketiga, komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap GCG perusahaan Bomba Group. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pengendalian internal mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya, meningkatkan hasil, melindungi aset dari pencurian, memastikan pelaporan data keuangan yang akurat, dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Audit internal membantu perusahaan dalam mengelola risiko secara efektif dengan mengevaluasi dan mendeteksi masalah. Komitmen manajemen membantu organisasi tetap patuh terhadap regulasi dan mengurangi kemungkinan sanksi hukum. Selanjutnya ada saran. Untuk meningkatkan implementasi GCG, organisasi sebaiknya memperkuat fungsi audit internal dengan memastikan keterlibatan aktif dalam pemantauan dan konsultasi pada proses operasi perusahaan. Audit internal harus berperan lebih dari sekedar mendeteksi masalah, melainkan juga memberikan solusi dan usulan perbaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.